NIM 5232113628. Hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam jabatan tahun 2024 di SMKN 8 Bandung, kelas UTI 1 dengan materi penyebaran agama Islam di Indonesia. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelumnya biar pelajaran kita belajar kita diberkahi oleh Allah, kita berdoa dulu ya. Yang berdoa dipimpin sama Hasan. Silakan Hasan, kita berdoa dulu. Sebelum belajar dalam kebaikan kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar ya amin. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang tilawah ya, baca Quran akan dibacakan oleh Yusuf. Langsung baca, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih ya Yusuf yang sudah membacakan surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini jadi dalil materi kita hari ini ya. Jadi dalam Islam itu tidak ada paksaan. Kita tidak boleh memaksa seseorang buat masuk Islam gitu ya. Nah, tapi kita bisa berdakwah, ngajak boleh tapi maksa enggak ya. Itu ya. Hari ini di hari Kamis ini siapa yang tidak masuk? Ada beberapa ya yang tidak ada ya. Rangga Sama Rumi sakit. siapa? Rangga sama Rumi sakit. Rangga Rumi ya, karena kemarin hujan ya, jadi segala nggak masuk ya. Oke, itu ya, semoga yang sakit disehatkan oleh Allah dan kita juga yang sehat harus menjaga kesehatan kita ya. Apalagi sekarang musim hujan, jadi harus lebih sehat lagi ya. Oke, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang penyebaran agama di mana? Di Indonesia ya, penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyebaran agama Islam di Jawa, khususnya di Jawa ya. Nah, yang biasanya dilakukan oleh siapa? Oleh Wali Songo. Coba ada yang tahu siapa sih Wali Songo itu? Ya, Jujun. Siapa Wali Songo teh? Wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa yang menyebarkannya melalui metode budaya. Contohnya lewat apa aja? Tahu nggak? Namanya Budaya itu kayak apa? budaya kayak Ada yang hafal? wayang, Nah, benar. Terus ada yang lewat wayang, terus ada yang lewat apa lagi? terus Masak. Musik ada? alat musik, Uh-uh. alat musik. Oh. Jadi ada yang lewat wayang, ada Wali Songo yang menyebarkannya lewat dakwahnya lewat wayang. Sampai sekarang masih ya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang penyebaran metode Wali Songo dan ini kan diaplikasikan kayak sekarang kayak gimana ya. Apakah masih berlangsung tidak metode yang dilakukan oleh Wali Songo di era sekarang? Ya, ada yang masih berlangsung ada yang tidak. Jadi kata Jurjun apa? Masih.
Ada yang masih dakwah pakai wayang? Ada ya. Nah, jadi ada yang pakai wayang, ada yang pakai misalnya puisi, ada ya, yang pakai kesenian gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bu Is menginginkan gitu ya, tujuan dari pembelajaran ini kita belajar tentang Wali Songo ini ya. Jadi biar kita bisa paham tentang penyebaran bagaimana Wali Songo menyebarin agama Islam ke Indonesia dan metode-metodenya seperti apa saja. Dan apakah metodenya masih berlangsung tidak sampai hari ini? Masih ada tidak yang dilestarikan sampai hari ini? Dan apakah kita bisa ngikutin cara dakwah? Karena kita semua di ajaran Islam adalah setiap orang itu adalah sebagai juru dakwah, ya, sebagai dai. Kalian ini dai, gitu ya. Nanti untuk menyebarkan kembali, ya. Nah, jadi penerapan konsepnya dalam konteks modern seperti gimana, ya? Oke, jadi nanti di ini ya. Ini pembelajaran ini pengen peserta didik semuanya atau kalian semuanya itu dapat menjelaskan konsep dengan cara konsep metode dakwah Wali Songo itu dengan cara yang mendalam dan akurat. Jadi lebih tahu lagi, analisis lagi, nggak hanya sekilas-sekilas aja, ya. Kemudian nanti ngehubungin konsep-konsepnya dan prinsip-prinsip dasarnya. Tuh, jadi tidak hanya mengenal Wali Songo aja, tapi kalian harus juga mengetahui pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, nah sebenarnya minggu kemarin saya sudah ngasih asesmen sebelumnya ya. Jadi kayak survei gitu, angket ya, yang diisi sama kalian. Nah, nanti pas sudah materi, nanti akan ada pembagian kelompok. Ya, kita akan lihat dulu materinya tentang Wali Songo. Nih ya, tentang Wali Songo. Saya sambil duduk ya, biar kelihatan sama kalian. Ini ya, peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Nih, Wali Songo itu adalah 9 wali, ya. 9 tokoh penyebar agama Islam di Jawa. Mereka memerankan penting dalam menyebarkan dan memperkenalkan Islam di Indonesia, ya. Dan dengan budaya lokal tadi ya, seperti yang Jujun sampaikan, dengan budaya sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, ya. Ada yang kalian ketahui siapa aja Wali Songo teh? Sunan Gresik, Ampel, Kudus, Gunung Jati, Kalijaga, Ampel udah, Sunan Giri, Gresik udah tadi disebutin. Iya ya dirinya. Bisanya Subhanallah. Ya, ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Kalian nggak sebutin tadi Sunan Bonang sama Sunan Muria. Ya, ini Ampel sana Ampel. Ya. Jadi ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Yang dari Jawa Barat mana? Di Jawa Barat Sunan mana sok? Ya, Sunan Gunung Jati. Ya, benar. Kalau yang lain itu di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Kudus, Jawa Tengah gitu kan ya. Nah, kalau Sunan Gresik itu adalah Sunan yang pertama. Ya, beliau ada keturunan dari Arab. Ya. Jadi dari Arab ke Indonesia gitu ya. Nah, tadi Sunan Gunung Jati itu dari Jawa Barat. Bukan dari Jawa Barat, dakwahnya di Jawa Barat. Makanya kan ada UIN Sunan Gunung Jati. Ya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati ya. Karena beliau satu-satunya Sunan yang dakwahnya di Jawa Barat. Wali Songo itu nyebarin dakwahnya di Jawa itu sekitar abad ke-15. Ya, jadi kalau kemarin kita belajar tentang penyebaran agama Islam di Indonesia,
itu Islam datang ke Indonesia itu abad 7 sampai 13. Nih, mereka latar belakangnya ada yang dari Arab, Persia maupun Jawa. Jadi kayak Sunan Gresik itu ada dari Arab, ya. Kalau yang lainnya ada yang dari Jawa, gitu ya, karena sudah menerima dakwah, kemudian masuk Islam dan mereka ikut berdakwah juga. Sunan Kalijaga seorang tokoh yang terkenal dalam strategi penyebaran Islam melalui media seni dan budaya Jawa. Nah, jadi beliau melalui seni dan budaya Jawa. Nah, ini strateginya apa aja yang dilakukan oleh Wali Songo itu? Satu ada apa? Pendekatan yang lunak. Artinya lembut ya Hasan ya. Wali Songo menggunakan pendekatan yang lembut dan adaptif dalam menyebarkan Islam dengan memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Contohnya apa tadi? Memadukan Islam dengan budaya lokal gitu ya. Kayak dengan musik gitu ya. Pemanfaatan seni budaya. Nah, di sini mereka menggunakan media seni seperti wayang, musik, kayak gamelan, ya, bonang gitu ya. Kemudian dan arsitek. Kemudian ini lihat masjidnya. Ini masjid kan ya, pengaruh arsitek. Tapi depannya kayak gimana? Ya, kayak Buddha. Jadi memadukan antara budaya Islam dengan Buddha. Kenapa? Kenapa sama Buddha? Buddha Hindu, kenapa? Karena pada saat itu tanah Jawa masih beragama Hindu dan Buddha ya, kebanyakan agama Hindu dan Buddha. Jadi nggak langsung melarang, tapi masuk pelan-pelan, ya, merubah pelan-pelan. Ini juga yang ketiga sama kan ya? Gambarnya alkulturasi budaya. Wali Songo berhasil mengalkulturasikan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya, sehingga Islam dapat diterima dengan baik. Nah, ternyata Wali Songo juga masuk ke politik dan pemerintahan. Ya, ada Wali Songo yang berpengaruh kuat di kerajaan Demak. Salah satu kerajaan terbesar di mana? Di Pulau Jawa. Kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa itu kerajaan Demak. Ya. Kemudian ada dukungan penguasa lokal. Beberapa Wali Songo juga didukung oleh para penguasa lokal dalam menyebarkannya. Jadi dilindungi dan didukung. Saya diperbolehkan nyebarin agama di Islam di Pulau Jawanya gitu ya. Oke. Berdasarkan hasil yang kemarin asesmen yang Bu Is bagikan, nanti kalian dibagi kelompok ya. Saya di sini dibagi kelompok berdasarkan cara belajar kalian. Ya, ada yang Bu Is dilihat, ada yang belajarnya lewat visual, penglihatan, ada yang audio, pendengaran, ada yang kinestetik, yaitu dengan gerak. Nah, dengarkan ya. Yang audio, boleh kalian buka di YouTube, mendengarkan tentang audio narasi tentang Wali Songo. Kalian pilih salah satu Wali Songo. Visual. Kalian nanti di sana yang visual boleh dibuka apa gimana? Tonton video dokumenternya sama ya. Nonton video kalau ditonton, kalau ini didengarkan. Ya. Kalian tonton, kemudian tentang Wali Songo. Nanti kalian bisa bisa ngebuat Canva? Bisa. Aplikasi Canva, gambar Wali Songo siapa salah satu, dan ceritakan ini Wali Songo siapa, Sunan siapa yang kalian pilih. Ya, Sunan siapa yang kalian pilih. Udah dibuka LKPD-nya? Gimana tugasnya? Nah, dengarkan. Di sini pelajari tentang peta Indonesia, wilayah dakwah Wali Songo. Ya, ada yang bisa gambar?
Bisa. Oke. Jadi nanti kalian buka searching wilayah dakwah Wali Songo di mana saja. Ya. Kemudian nanti gambarnya boleh digambar ya. Ya, digambar. Kemudian nanti dipresentasikan. Nih dakwah Wali Songo itu di daerah ini. Bisa? Oke. Nggak nyambung ini. Ya, yang sudah silakan presentasi tugas kalian. Mau mana dulu, visual, auditori, atau kinestesi? Sok mangga. Sunan apa tadi? Kali Jaga. Dari kirim ya. Silakan diterangkan Sunan Kalijaga. Oke, silakan ke depan. Sudah ada di depan. Saya Muhammad Tajam dari kelompok visual sedang mempresentasikan Sunan Kalijaga, yaitu Wali Songo yang legendaris. Dimulai dari Sunan Kalijaga adalah salah satu Wali Songo yang paling terkenal di Jawa. Ia dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, toleran, dan sukses menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai. Peran Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Pendekatan budaya. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan Islam. Ia menggunakan seni, musik, dan tradisi lokal untuk menarik minat masyarakat. Dijelaskan di mana aja peta dakwahnya. Ada di Banten, Terus di DKI Jakarta, di Cirebon, di Demak, di Kudus, di Lamongan, Gresik, sama Surabaya. untuk kinestetik gambarnya bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Kemudian tadi ada juga yang direlevansikan ke kekinian. Kayak tadi misalnya hampir sama sih Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Relevansinya adalah yang pertama apa? Toleransi. Kemudian ada kerjasama, ada cinta. Ya, jadi maksudnya di sana menyebarkan agama Islam dengan toleransi. Kemudian dengan kerjasama dan ada cinta, nggak ada pemaksaan seperti tadi dalil yang dibacakan oleh Yusuf ya, surat Al-Baqarah 256. Jadi ada yang buat kesimpulan dari kita belajar hari ini apa? Ada yang mau bicara? Kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya jadi hari ini kita belajar tentang Wali Songo ya Bu. Terus seru kayaknya Bu, banyak informasi yang dapat kita pelajari sama yang kita ketahui. Oke, jadi bermanfaat tidak kita belajar Wali Songo? Apalagi kalau misalnya tadi ada relevansi yang kekiniannya ya. Jadi Wali Songo bukan hanya masa lalu, tapi dakwah-dakwahnya metodenya masih bisa digunakan untuk sekarang ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah minggu depan kita akan ke materi yang lebih seru lagi. Oke, nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali ya. Kalau bisa ditulisin kelompoknya di atas ya, kelompok mana ya. Ya tadi kan udah tahu kelompok-kelompoknya, nanti penilaiannya jadi sesuai dengan kelompoknya. Dan terima kasih yang sudah maju ke depan. Sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Kita tutup dulu. Apabila kalau saya ada salah mohon maaf ya. Yang benarnya itu dari Allah dan yang salahnya dari saya pribadi. Hasan, kita tutup berdoanya. Sebelum kita meninggalkan pelajaran, pertama kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.